Tercipta nama Cirebon yang berasal dari cai atau air dan rebon, udang rebon, yang berkembang menjadi Cirebon yang kita kenal sekarang ini. Kesultanan Cirebon. Dahulu, Cirebon merupakan sebuah kerajaan. Kerajaan Cirebon merupakan sebuah kerajaan bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Cirebon juga merupakan pangkalan penting yang menghubungkan ini jalur asal-usul perdagangan antar dari pulau. kota Cirebon, guys. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang Assalamualaikum menjadi warahmatullahi perbatasan antara wabarakatuh. wilayah Jawa Tengah Ini dan Jawa asal-usul Barat. dari Hal kota ini membuat Cirebon, Kesultanan guys. Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus penghubung antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. Sehingga Kesultanan Cirebon memiliki suatu kebudayaan yang khas tersendiri, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi oleh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda. Sebagai daerah pertemuan budaya antara suku Jawa, suku Sunda, bangsa Arab, Tiongkok, dan para pendatang dari Eropa sejak beberapa abad silam, masyarakat Cirebon biasa menyerap kosakata bahasa-bahasa tersebut ke dalam bahasa Cirebon. Misalkan saja kata murad yang artinya bersusun, serapan dari bahasa Arab. Kata taucang yang berarti kucir, serapan dari bahasa etnis Tionghoa. Serta kata sonder yang berarti tanpa, serapan dari bahasa Belanda. Kini Cirebon menjadi sebuah kota besar yang memiliki salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Kota Cirebon terletak pada perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, sehingga memberikan corak tersendiri bagi Kesultanan Cirebon. Budaya yang dimiliki masyarakat Cirebon tidak condong ke budaya Jawa maupun Sunda. Hasilnya, sebuah budaya khas yang unik gabungan keduanya. Berikut budaya yang terkenal dan menjadi ciri khas kota Cirebon. Sejarah di atas menjadikan Keraton Cirebon sebagai tempat tinggal Sultan. Adanya 3 keraton di Cirebon, berarti ada 3 keunikan arsitektur pula. Sebagai keraton tertua dan terluas, merupakan bangunan bergaya candi yang didominasi oleh material bata merah. Keraton Kasepuhan terletak di Kecamatan Lemah Wunguk di kota Cirebon yang dibangun pada tahun 1529 oleh Pangeran Mas Muhammad Arifin II. Oleh karena itu keraton ini adalah istana tertua di Jawa dengan sejarah terpanjang. Keraton Kasepuhan adalah yang terbesar, berada di atas lahan seluas 10 hektar dan terbaik di antara istana-istana Cirebon lainnya, di mana setiap sudut memiliki makna tersendiri. Bangunan dalam semua dicat putih, di mana terdapat ruang tahta, ruang tamu rumah tangga kerajaan dan area resepsi untuk menemui para tamu. Seperti biasa dengan keraton di Jawa, istana berdiri di sisi selatan menghadap ke alun-alun. Sedangkan di sisi baratnya terdapat Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Hal lain yang menarik dari istana ini adalah bangunan Lawang Sanga yang terletak di sisi selatan, langsung di tepi Sungai Krayan. Bangunan ini adalah kantor pajak dan bea cukai pada masa pemerintahan Kerajaan Cirebon. Semua barang dari luar negeri yang memasuki kerajaan harus melewati Sungai Krayan, di mana pejabat raja akan memungut bea cukai yang diperlukan. Oleh karena itu, bangunan ini memiliki peranan penting untuk kesejahteraan kerajaan. Berbeda dari Keraton Kasepuhan karena dibuat di era yang berbeda.
Di Keratonan Kanoman, bangunan yang ada didominasi warna putih dengan banyaknya tempelan piring-piring kecil di bagian dindingnya. Piring-piring tersebut adalah warisan era Tionghoa. Untuk Keraton Kanoman, letaknya di wilayah Kelurahan Lemah Wunguk, Kecamatan Lemah Wunguk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Untuk mencapai ke sana, pengunjung dapat menempuh waktu sekitar 25 menit dengan naik becak atau sekitar 10 menit dengan kendaraan roda 4 dari Terminal Harjamukti ke arah timur laut dan sekitar 10 menit dengan roda 4 dari Stasiun Kereta Api Kejaksaan. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badridin atau Pangeran Kertawijaya yang mendapatkan gelar Sultan Anom I sekitar tahun 1678. Keraton tersebut dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 175.500 meter persegi. Selanjutnya adalah Keraton Kacirebonan yang usianya paling muda. Kebudayaan di zamannya juga mempengaruhi desain arsitekturnya, sehingga materialnya didominasi kayu dan bercorak batik megamendung. Keraton Kacirebonan merupakan keraton yang didirikan atas prakarsa Pangeran Muhammad Khairuddin. Dia adalah putra mahkota Sultan Kanoman keempat yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Sejarah dibangunnya Keraton Kacirebonan memang tak lepas dari peperangan yang pernah berkecamuk di wilayah Cirebon. Saat itu, tahun 1670, Belanda mulai memasuki kedaulatan Keratonan Kanoman yang dipimpin oleh Pangeran Khairuddin. Hal ini ditentang oleh putra mahkota kesultanan yang tak lain adalah Pangeran Muhammad Khairuddin. Melibatkan rakyat Cirebon yang mendukungnya, peperangan melawan kolonial Belanda berlangsung setidaknya hampir sekitar 5 tahun. Namun, pada tahun 1696, Pangeran Muhammad Khairuddin berhasil dikalahkan dan diasingkan ke Ambon, Maluku. Memasuki bangunan utama, Keraton Kacirebonan memiliki warna dengan unsur hijau yang mendominasi. 8 tiang sebagai pilar utama menopang bangunan yang terlihat sangat terawat ini. Bagian serambi keraton atau disebut dengan ruang Jinem Prabayaksa merupakan tempat di mana Sultan bertemu dengan tamu, sekaligus tempat diadakannya acara ritual keraton. Keraton Kacirebonan menyimpan berbagai benda-benda koleksi kuno yang syarat dengan sejarah. Pedang, tombak, sampai alat pembuat jamu atau param yang masih berbentuk batu tersimpan apik di salah satu ruangan di keraton. Ruangan-ruangan bagian Keraton Kacirebonan menyimpan berbagai benda yang berkaitan dengan keraton serta agama Islam. Kitab dari zaman para wali hingga gamelan menjadi salah satu koleksi kuno yang dapat disaksikan saat berkunjung ke Keraton Kacirebonan yang sangat memikat mata ini. Bicara Cirebon kurang lengkap tanpa pembahasan kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati. Lokasi ini ramai dikunjungi peziarah maupun wisatawan dari berbagai kota di Indonesia. Lokasinya terletak di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peranan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Cirebon menjadikannya sebagai tokoh sentral yang dikultuskan sebagian besar masyarakat Cirebon. Di kompleks pemakaman ini tak hanya terdapat makam Sunan Gunung Jati, tetapi juga menjadi tempat peristirahatan terakhir para sesepuh pendiri Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati terletak di tingkat 9 dengan 9 pintu gerbang. Ke-9 pintu gerbang itu memiliki nama masing-masing, yaitu pintu Gapura, pintu Krapyak, pintu Pasujudan, pintu Ratna Komala, pintu Jinem, pintu Rararok, pintu Kaca, pintu Bacem, dan pintu Teratai
yaitu pintu untuk menuju ke area makam Sunan Gunung Jati. Kompleks pemakaman ini memiliki acara harian hingga tahunan. Acara tahunan menjadi kegiatan yang paling ditunggu-tunggu para peziarah dan menjadi salah satu daya tarik wisata. Adapun kegiatan tahunan makam Sunan Gunung Jati seperti Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Syabanan, Syawal, berupa sunatan santunan anak yatim, fakir miskin dan duafa, dan 21 setiap Ramadan pencucian benda-benda peninggalan. Jumlah pengunjung umumnya meningkat saat Ramadan, Idul Fitri, Maulid, dan hari besar Islam lainnya. Ini di pemakaman komplek pemakaman Keraton Cirebon. Masih ada informasi lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di YouTube Avandi Ningsih, juga di status juga ada, tekan tombol lonceng, komen, dan share-nya sayang. Jangan kemana-mana. Di asal usul.